Menginspirasi. Oke, teman-teman, karena waktu terbatas, mohon maaf tadi sekali lagi kita tidak bahas pertanyaan. Langsung ke pembicara berikutnya saja. Ini kembaran saya. Saya bilang namanya aja. Jadi saya Nina Hermina. Ini pembicara berikutnya Nina Marlina. Oke, kita akan berbicara mengenai tetap sehat dan langsing di masa pandemi. Ini sih tadi udah disinggung-singgung sama Teh Dama. Teh Dama pengen langsing kayaknya nih. Terus tadi juga ada ibu-ibu yang bilang, aduh saya mau nurunin berat badan saya tuh katanya. Nah sekarang coba kita lihat Ibu Nina ini sudah cantik, langsing lagi. Nah silakan Ibu, ada share slide Bu? Dibantu Mas. Ada, dibantu Mas Oke, Farid ya. kenalkan dulu ya, siapakah Ibu Nina Marlina? Ibu Nina Marlina ini adalah ibu dari 3 anak. Sudah dewasa-dewasa ya, anaknya 25 tahun, yang paling besar ya Bu, 22 tahun, 20 tahun. Tapi coba lihat tampilannya sekarang. Itu kayak umur 30 Bu. Kayak anaknya masih SD gitu Bu. Coba, ya. Itu karena apa? Berkat Ibu, Bu Nina menerapkan prinsip sehat langsing. Nah, beliau adalah mantan PNS ya, Bu ya. Dan sekarang aktif sebagai hipnoterapis klinis, konselor juga, coach, trainer, penulis buku, dan beliau adalah founder dari Harmony Slimming dan Gria Terapi Bogor. Oke, kita sambut saja Ibu Nina Marlina. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kembaran Mbak Nina Hermina. Alhamdulillah pada kesempatan ini teman-teman masih tetap hadir di siang ini, waktunya beristirahat atau waktunya berlibur, tetapi pada kesempatan siang ini Anda tetap berada di depan layar gadget Anda untuk belajar bersama kami dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia. Kali ini saya membahas tentang tetap sehat dan langsing di masa pandemi. Ini mungkin ada yang berbeda dari yang lain-lainnya pembicara sebelumnya, tetapi tidak menutup apa yang telah disampaikan tadi semua, justru ini saling berkaitan. Jadi jangan heran ketika saya akan membahas ini, bagaimana resep melangsing lain sebagainya, saya tidak menyampaikan hal itu, ya. Tidak ada resep makanan atau apapun yang berkaitan dengan pola makan, tetapi lebih kepada prinsip-prinsip dari Harmony Slimming ini apa. Sehat di masa pandemi jadi sangat penting. Selama ini kita lebih perhatian pada kesehatan fisik, namun abai terhadap kesehatan mental. Ada 2 nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Apa yang berubah dari diri Anda selama masa pandemi? Silakan Anda jawab, teman-teman, apa yang berubah dari diri Anda selama masa pandemi? Berat badan, Bu. Oke, apalagi? Berat badannya tambah lebar. Ya. Terus body, emosi. Ya, emosi. Apalagi? Berat badan, emosi tidak stabil. Apalagi? Emosi dan berat badan. Pola makan. Rasanya lebih malas-malesan. Ekonomi. Apalagi? Ayo. Sering masak di dapur, keren. Susah keluar rumah. Ya, ada lagi? Aktivitas. Ya. Selanjutnya, Mas Faris tolong membantu slide-nya yang kedua. Nggak sadar, nggak tahu-tahu berat badan naik. Ya. Ekonomi, emosi, mudah bosan. Ya. Punya banyak waktu untuk diri sendiri, keren. Apalagi? Ingin refreshing, berat badan nambah 3 kilo. Emosi sama anak-anak kalau belajar online. Iya, luar biasa ya. Dan ini bukan cuma Anda yang mengalami. Jadi, kurang piknik, ya. Oke, di masa pandemi ini di berbagai negara ada yang membuat aturan-aturan sehingga apa yang kita alami saat ini juga bukan kita saja. Mereka juga lockdown, kemudian karantina wilayah, ya. Nah, ketika dibuat aturan untuk tetap di rumah, sehingga apa yang terjadi? Aktivitas kita terbatas.
ya. Aktivitas terbatas, kemudian pikiran justru aktif. Badan kita ada di rumah, tapi pikirannya jalan-jalan. Kenapa? Banyak informasi yang masuk ke gadget kita ya. Walau kita nggak kemana-mana, di rumah aja, pikiran ini tetap melayang kemana-mana. Yang kepengen piknik lah, yang kepengen kongko lah, yang kepengen ngopi, lain sebagainya. Nah, ini tanpa disadari memunculkan hal-hal yang tadi disebutkan. Tahu-tahu berat badan naik, ya. Kadang emosi tidak stabil. Ini yang terjadi pada saat awal-awal pandemi, bahkan hingga sekarang. Selanjutnya, apa sih konsep harmoni dari konsep harmoni slimming? Yaitu mind, body, spirit. Jadi selama ini mungkin Anda yang sudah merasakan ada perubahan di dalam tubuh Anda, bahwa berat badan Anda naik tanpa sadar, atau walaupun tidak ditimbang, tiba-tiba ukuran lingkar pinggang Anda udah berubah, ya. Pakaian Anda menjadi lebih ketat. Terus mood juga berubah, Anda kurang aktif bergerak dan lebih malas, gitu. Lebih banyak memantau siaran televisi atau membaca berita, atau hari-hari juga jadi bergadget. Termasuk anak-anak juga mengalami, karena orang tua juga mendampingi anak-anak belajar di rumah. Termasuk para mahasiswa juga akhirnya mereka lebih banyak di depan gadget. Karena apa? Belajar dari rumah. Ya. Kemudian apa sih yang terjadi di pikiran? Ya. Apa yang terjadi di pikiran mempengaruhi tubuh. Ya. Peristiwa penyebab stres. Apa aja sih? Tadi dari pembicara sebelumnya sudah menyampaikan begitu banyak. Termasuk tadi Mbak Nina sendiri menyampaikan bahwa ada peristiwa penyebab stres yang mempengaruhi emosi kita, jadi tidak stabil. Perubahan kondisi kesehatan bisa jadi iya, kalau kita tidak menjaga atau kurang peduli. Ya. Dari pembicara tadi juga banyak memberikan tips-tips ya untuk kita supaya lebih sehat secara mental. Karena selama ini kita lebih fokus pada fisik. Ternyata kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi nih peristiwa penyebab stres? Karena apa? Kenaikan berat badan juga dipicu oleh stres. Mungkin selama ini ada yang sudah berusaha menurunkan berat badan atau mengelola berat badan supaya ideal dengan cara berdiet atau mengkonsumsi makanan tertentu, tetapi hasilnya tidak juga tercapai, atau juga sudah melakukan tips-tips atau mengikuti saran-saran ahli, tapi juga tidak berhasil atau kurang mencapai apa yang diinginkan. Kadang kita lupa bahwa ada pemicu lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan, ya. Yang sudah tadi disampaikan sama pembicara sebelumnya juga, karena kelebihan kalori, berarti kan harus defisit kalori, seperti itu. Itu salah satunya. Tapi dari stres ini banyak menimbulkan banyak hal, yang salah satunya juga bisa meningkatkan kenaikan berat badan, karena sistem di tubuh akan terganggu. Nah, ketidakseimbangan aspek-aspek dalam kehidupan di masa pandemi menimbulkan stres, ya. Nah, stres ini ada di 8 aspek kehidupan kita. Ya, tadi ada yang kondisi keuangan, iya, ya. Kesehatan sudah pasti, relasi dengan keluarga, anak sekolah, orang tua juga jadi ikut belajar, biasanya dihandle sama guru, lain sebagainya. Bagaimana kehidupan sosial, kemudian karir, gitu kan, perilaku juga. Jadi kita benar-benar berubah, ya. Adanya pandemi ini banyak merubah kita, baik dari pola pikir, ya, perasaan, perilaku juga, dan kita tetap bagaimana supaya tetap bisa bertahan dan tetap sehat. Karena kesehatan ini jadi lebih penting, ya. Terlebih seringnya mendengar informasi-informasi bahwa setiap hari kasus-kasus yang terkena infeksi atau tertular penyakit corona ini meningkat, membuat cemas, dan ini menurunkan daya tahan tubuh. Ya. Ketika kecemasan itu terus berlangsung, ini berdampak pada kesehatan. Ya. Apa sih yang membuat kita cemas? Ya. Informasi-informasi hal-hal negatif yang memang sebelumnya sudah ada, ini mempengaruhi keputusan perilaku kita. Karena apa? Pikiran manusia memiliki pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar 95 hingga 99%. Jadi semua perilaku, tindakan
ya. Keputusan yang mengeksekusinya adalah dari pikiran sadar yang melakukan, keputusan adanya di bawah sadar. Kenapa kita sulit berubah? Ya, kenapa kita tidak mudah untuk menurunkan berat badan, atau kenapa kita tidak mudah untuk mengubah perilaku? Ya, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi karena terpaksa. Jangan sampai gini. Baru-baru ini saya ada kasus seseorang yang terkena stroke. Berat badannya di atas 100 kilo. Yang saya bantu secara emosinya, bukan fisiknya. Karena fisiknya dia udah ditreatment dengan berbagai terapi. Selama 3 tahun saya gali emosinya. Yang menyebabkan sakit fisiknya ya, itu adalah berbagai emosi yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Ketika emosinya teratasi, perasaannya lebih nyaman dengan dirinya, bisa menerima keadaannya, dia bisa merasakan bahagia walaupun kondisi fisiknya belum kembali pulih, ya, fungsi tubuhnya belum normal gitu. Nah, selalu berkaitan dengan, nah ini, pikiran dan tubuh adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kenapa tadi saya menuliskan konsep dari harmoni slimming, ya, pikiran, tubuh, dan spirit. Ini dia, salah satu penyebab kenaikan berat badan adalah stres yang berkepanjangan. Nah, pandemi ini sudah melebihi dari setengah tahun. Ini sudah mendekati akhir tahun. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah merespon, ya, setiap hal-hal yang terjadi pada diri kita, lingkungan kita. Nah, bagaimana sih respon fisik terhadap emosi? Yang tadi disebutkan emosi tidak stabil, ya, makan melulu, ada juga yang terus jadi akhirnya beralih karena nggak bisa kemana-mana, terus masak. Nah, ini adalah hal-hal yang positif juga. Yang tadi terus lebih malas bergerak, kurang termotivasi. Nah, bagaimana caranya supaya lebih termotivasi? Nah, sekarang bagaimana sih respon fisik terhadap emosi? Fisik, ya, dipengaruhi oleh emosi. Perilaku kita juga dipengaruhi oleh emosi yang berdasarkan dari program-program pikiran yang tadi ada di pikiran bawah sadar, ya. Itu bekerja secara otomatis sehingga ketika ada perasaan tertentu memunculkan sensasi, ya, memunculkan sensasi di fisik. Contohnya, ya. Contoh di hadapan Anda, ya, ada mangga. Bayangkan atau pikirkan, hadirkan gambar mangga muda. Anda diminta mengupas mangga muda yang dagingnya masih putih. Anda kupas perlahan sampai kulitnya habis dikupas. Anda iris mangga tipis-tipis perlahan hingga bijinya tampak. Di hadapan Anda ada cabai dan garam yang sudah diulek, ya. Lalu colek mangga itu, kemudian Anda makan. Kunyah perlahan-lahan. Bagaimana respon tubuh Anda? Silahkan jawab. Bagaimana respon tubuh Anda ketika Anda memunculkan gambaran atau membayangkan ada mangga muda, Anda kupas, ya, asam, lalu asam betul, segar, oke, keluar air liur, berasa kecut, segar, apalagi, ngiler, oke, apalagi, melek, mengeluarkan air liur, ya. Sekarang saya tanya, mangganya ada nggak? Pedas cabenya, ya. Nggak ada. Tapi kenapa? Anda bisa mengeluarkan air liur, ya. Kemudian merasakan pedas, asam, ada yang seger, ya. Inilah pikiran, ya. Karena Anda pernah merasakan. Jadi data di pikiran itu ada bahwa mangga itu rasanya ada yang, nah, karena membayangkan. Padahal nih, kalau di depan saya ada mangga, ya, ini mangga. Kalau saya melihat ada mangga, kalau Anda tadi melihat hanya dalam pikiran, ternyata ada sensasi di tubuh. Itulah mengapa kalau kita memikirkan hal-hal negatif itu bisa tercipta. Misalnya, kadang ada sugesti-sugesti pada diri sendiri. Males akhirnya apa? Respon
tubuh kita menjadi malas. Saya mah minum air putih aja jadi daging. Akhirnya apa? Tubuh Anda merespon, tubuh Anda menjadi semakin gemuk. Saya ini harus makan nasi, kalau nggak makan nasi pusing. Nah, itu kan keyakinan-keyakinan yang tertanam di pikiran. Sehingga ini mempengaruhi juga, apalagi semasa pandemi. Kurang piknik lah, ya segala sesuatu yang tidak mudah dilakukan saat ini termasuk itu, kemudian bisa rekreasi, keluar ya, leluasa seperti sebelumnya. Kemudian, bagaimana sih energi seseorang ketika stres? Ya, nah, Anda bisa lihat map of consciousness level. Ketika kita mengalami tekanan, ya, emosi-emosi yang muncul adalah emosi-emosi negatif. Ada nggak sih yang merasa happy gitu? Ada pandemi, terus kantor di rumah. Mungkin sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, sampai sepekan enak di rumah. Karena biasanya ada yang berangkat gelap, pulang gelap. Ya. Menikmati kebersamaan di keluarga itu juga menyenangkan. Tetapi lebih banyak mana? Energi positif atau negatif? Selama ini lebih cenderung emosinya atau energinya yang negatif. Nah, belum lagi ditambah pemberitaan. Ini mempengaruhi kondisi mental kita. Ketika ada emosi tertentu muncul, ya, kadang kita tidak menyadari. Kita asik ya nonton gitu, tanpa sadar kita makan, atau gelisah, atau takut sampai ada yang borong hand sanitizer gitu ya. Pokoknya alat-alat kesehatan, vitamin lain sebagainya. Karena apa? Tidak mengenali emosi. Ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dama, bahwa setiap emosi ada membawa pesan ya, pesan baik. Setiap emosi itu baik ya, dia membawa pesan. Mungkin ada di antara Anda yang marah terhadap keadaan. Nah, marah merasa diperlakukan tidak adil, itu pesannya. Kemudian rasa bersalah, ya. Ada juga rasa takut, merasa sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan. Sebagian kita pada saat awalnya mendapat bahwa kita harus di rumah, tetap di rumah, ya. PSBB masih berlangsung, kemudian kemana-mana harus bermasker, bawa hand sanitizer lain sebagainya, itu juga menimbulkan ketakutan. Nah, beberapa teman ada yang masih mengalami hal ini, sehingga dia sendiri sebenarnya secara fisik kelihatannya sehat, tetapi lama-kelamaan di masa yang akan datang itu akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental. Perilakunya jadi juga dia was-was gitu ya. Kadang dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, kemudian merasa tidak aman ketika berada di kerumunan. Itu banyak sekali pengaruhnya. Nah, ada pesan-pesan ya yang tidak kita perhatikan sehingga apa? Ini saya akan kaitkan dengan emotional eating ya. Apa yang menyebabkan berat badan Anda naik? Yang di situ tadi kurang aktivitas. Kedua, makan berlebih karena nggak ada aktivitas ya akhirnya ke dapur lagi, nonton, makan juga gitu. Sebenarnya dari pengaruh stres ini banyak mempengaruhi sistem ya di tubuh kita. Nah, di otak juga kimia ya, respon kimia di otak itu mempengaruhi hormon-hormon. Hormon yang satu saling mendukung ya, termasuk ketika cemas, kurang tidur mempengaruhi sistem hormon di tubuh. Itu juga menimbulkan permasalahan dari berat badan. Bisa meningkatkan berat badan atau peningkatan jumlah lemak di badan. Nah, ada 3 cara yang dilakukan orang untuk menangani atau mengatasi tekanan. Ya, yang pertama, mengeluarkan tekanan. Ya, ada yang dengan cara yang marah, menangis, ya, berteriak, memukul. Nah, ini yang terjadi, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian juga ada yang memblok tekanan, menarik diri, ya, tidak mau keluar, tidak berani, ya, menutup diri, akhirnya jadi depresi, sakit. Kemudian yang di sini yang ketiga, mengalihkan perhatian atau distraksi. Nah, ini dia kenapa tanpa ada sadar kemudian makan. Bagaimana cara agar tetap sehat dan langsing selama pandemi? Ya, ini apa yang bisa kita kontrol? Ucapan, ya, pikiran, perasaan, makan kita yang mengendalikan. Bukan, saya pengen makan ini itu kan dari dalam diri sendiri ya. Saya ini nggak bisa ke gym.
nggak ada alasan untuk tidak berolahraga. Saat di rumah bisa. Jadi sebenarnya kita tidak mencari hal-hal yang di luar agar kita tetap sehat. Ya. Nah, prioritaskan kesehatan berdasarkan konsep dari mind, body, spirit ini sendiri, ya, yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri, ya. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa gambar ya di situ. Anda bisa menuliskan jurnal ya, rasa syukur setiap hari. Kemudian juga bagaimana menghentikan emotional eating. Di situ Anda bisa bermeditasi atau berzikir tadi ya. Kemudian membangun mental keberlimpahan, meningkatkan motivasi gerak tubuh. Nah, yang meningkatkan mental berkelimpahan ini kita bisa mengendalikan bagaimana makan secukupnya. Sehingga dalam keadaan apapun kita tetap merasa cukup. Nah, yang terakhir, sehat itu nikmat syukur yang tak dapat diukur. Ya, menjaga kesehatan bukan semata menjaga tubuh jadi ideal, melainkan untuk lebih taat pada Allah. Karena apa? Ini semua kuncinya ada di situ. Kenapa dengan diet saja tidak cukup? Kenapa dengan olahraga saja tidak cukup? Tapi bagaimana semua dari pikiran, tubuh, dan spirit itu menjadi satu untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Demikian Mbak Nina. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya yang bisa saya bantu untuk menjawab. Nah, untuk program Harmonious Living ini sendiri nanti akan bekerjasama dengan Kampung Hening di kesempatan lain. Dan bila Anda ingin bertanya, silahkan follow Instagram saya. Oke, terima kasih Bu Nina. Jadi lebih itu ya, Jadi yang harus ditahan adalah emotional eating ya. Jadi sebetulnya dari pikirannya, bukan diatur dari apa yang ngitung kalori lah atau apa, bukan itu ya Bu ya. Oke. Itu ribet. Kita ini bukan ahli gizi. Jadi sebenarnya tubuh kita ini cerdas. Kita tahu kebutuhan kita apa. Kalau kita mau makan sate, makan. Ada belief-belief yang keliru. Nah, ini yang perlu disingkirkan. Nah, di program ini diajarkan bagaimana kita memilih makanan, bagaimana kita makan tanpa merasa bersalah. Kemudian termotivasi untuk bergerak. Karena apa? Tubuh kita diciptakan untuk bergerak, ya. Tidak ada cara langsing yang instan. Karena mengemuk juga tidak instan, ya. Ada produk-produk yang mungkin menawarkan yang instan, ya, dengan berbagai cara itu tidak akan bertahan lama. Karena ini program dipelajari atau diajarkan untuk berlaku seumur hidup. Bagaimana caranya bisa konsisten, menjaga pola makan, semangat buat olahraga. Oke. Ingat lagi tujuan kita makan apa? Tujuan kita makan apa? Memuaskan nafsu atau memberi energi kepada tubuh. Ya. Kalau untuk memberi energi kepada tubuh, seberapa porsi yang cukup untuk kita? Ya. Karena cukup itu setiap orang beda, tergantung juga pada aktivitas harian. Kemudian bagaimana mengendalikannya? Kita tidak langsung meng-cut jumlah makanan atau memotong porsi makanan yang tadinya misalkan porsinya lebih besar, langsung dikurangi atau enggak makan nasi sama sekali. Enggak, kita perlahan. Karena yang diajarkan di sini, yang dipraktikkan adalah bagaimana kita membangun kebiasaan baik yang baru. Sehingga ketika mindset kita berubah, menilai atau menghargai makan itu sebagai apa, atau tubuh kita sebagai apa, tubuh ini rumah ya, rumah kita. Kalau kita tidak menjaga, kita menjolimi dengan makanan-makanan yang sebenarnya tidak kita butuhkan, ya kita sendiri yang akan merasakan bagaimana dampaknya. Oke, ada lagi? Oke, Bu Nina langsung dijawab tadi ya, sudah dijawab pertanyaannya. Terus 1 menit terakhir Bu, bagaimana kita bisa cepat langsing? Tadi kayaknya udah dibahas, dijawab ya Bu ya, banyak. Iya, tidak ada yang instan. Karena gemuk juga tidak mendadak. Bikin mie instan aja harus direbus dulu ya Bu ya. Oke. Tapi saya mau cerita ya sedikit. Ada yang mengikuti Facebook saya. Rupanya dia diam-diam mengamati postingan saya. Selama 3 bulan dia turun 11 kilo. Hanya mengikuti postingan saya.
saya tidak tahu apa yang dia lakukan kan, sampai dia cerita sendiri. Dia melakukan apa yang saya lakukan. Hanya mengikuti postingan di Facebook. Saya bilang luar biasa. Berarti kan dari sini yang dia berubah, ya. Apa nih? Saya tidak suka makan cabai. Oh, Facebook saya Nina Sigit, ya. Bisa follow juga Instagram. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Untuk yang lainnya boleh DM saya di Instagram ya. Iya, oke. Ini nggak bisa dijelaskan semuanya. Banyak orang minta resep langsing apa. Kalau saya sampaikan juga tidak mengena nanti ya tidak sesuai harapan karena nanti di pelatihan 1-2 hari di Kampung Huni, insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Mudah-mudahan nanti tunggu aja tanggal mainnya. Kapan slimming terapi akan di-launching oleh Kampung Hening ya, Bu ya? Ya. Oke. Terima kasih Bu Nina. Tadi pertanyaannya Bun sudah dijawab langsung. Terima kasih untuk pembicara yang ketiga. Kita lanjut aja langsung ke pembicara kedua. Karena waktu yang terbatas tadi ya. Alhamdulillah kita sudah akhir. Terima kasih Bu Nina. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Nina. Raise hand-nya boleh, jempolnya boleh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.